Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Diah Marianti, NPM 1813053048. Saya mahasiswi PGSD Universitas Lampung kelas 6B. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Berikut ini kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian pernah memperhatikan benda-benda apa saja sih yang ada di sekitar kita? Kemudian, apakah kalian tahu wujud benda apa saja yang ada di sekitar kita? Benda menurut wujudnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari masing-masing benda tersebut memiliki sifat-sifat masing-masing. Benda padat memiliki sifat, benda cair juga memiliki sifat, begitu pula dengan benda gas. Adik-adik, agar kalian mengetahui sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas, kakak di sini akan melakukan percobaan. Nah, dari percobaan ini kalian dapat mengetahui apa saja sifat-sifat benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Perhatikan percobaan berikut ya. Percobaan yang pertama untuk benda padat. Nah, di sini ada kertas, pena, dan spidol. Kemudian ada cangkir dan mangkuk. Nah, ketiga benda ini akan kakak masukkan ke dalam cangkir. Kalian perhatikan ya, kertas dimasukkan ke dalam cangkir. Begitu pula dengan pulpen dan spidol. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi dengan ketiga benda ini. Sekarang, kakak akan pindahkan ketiga benda ini ke dalam mangkuk. Sekarang, coba perhatikan lagi apa yang terjadi dengan ketiga benda ini. Dari percobaan tadi, kita dapat melihat bahwa pena, spidol, dan kertas ketika dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Nah, itu menunjukkan bahwa sifat benda padat yaitu bentuknya dan ukurannya tidak berubah-ubah. Sifat benda padat yang kedua dapat kita ketahui melalui percobaan berikut. Di sini, kakak mempunyai kayu dan spidol. Nah, coba kalian raba permukaan dari kayu atau benda padat lainnya yang ada di sekitar kalian. Coba kalian raba, apa yang kalian rasakan? Iya, benda padat memiliki permukaan yang kasar atau halus karena sifat dari benda padat itu memiliki permukaan yang halus atau kasar. Sifat benda padat yang ketiga yaitu memiliki warna. Coba kalian perhatikan spidol ini. Apakah spidol ini memiliki warna? Ya, spidol ini memiliki warna karena spidol merupakan contoh dari benda padat. Dari percobaan tadi, kalian sudah dapat mengetahui apa saja sifat-sifat dari benda padat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke benda cair. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui apa saja sifat-sifat dari benda cair. Di sini kakak mempunyai 2 contoh benda cair. Yang pertama ada sirup dan yang kedua ada air. Untuk mengetahui sifat dari benda cair, kita akan melakukan percobaan. Coba perhatikan, air yang ada di teko akan kakak pindahkan ke dalam gelas. Nah, apa yang terjadi dengan air ini?
air yang tadinya di dalam teko kemudian dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya akan berubah seperti gelas. Karena sifat benda cair bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, jika air dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya akan mengikuti wadahnya. Dimasukkan ke dalam gelas akan seperti gelas, dimasukkan ke dalam teko akan seperti teko, dimasukkan ke dalam ember pun akan seperti ember. Sifat benda cair yang kedua yaitu volumenya tetap. Bisa kita lihat melalui percobaan berikut ini. Air yang di dalam gelas memiliki volume yang sama dengan air yang kakak pindahkan ke dalam teko. Yang berubah pada benda cair itu hanya bentuknya saja. Bentuknya akan menyerupai wadahnya. Akan tetapi volume dari benda cair ini akan tetap. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut sifat benda cair yang ketiga, yaitu dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kita buktikan yuk. Di sini ada gelas dan ada air yang di dalam teko. Teko posisinya lebih tinggi dari gelas. Sekarang kita akan mengalirkan air yang ada di dalam teko ke gelas. Nah, dapat kita lihat sifat air yaitu dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, sifat benda cair yang terakhir adalah memiliki permukaan yang datar dan tenang. Coba kalian perhatikan permukaan sirup ini. Sirup ini memiliki permukaan yang datar dan tenang. Apabila botol dari sirup ini kita miringkan, maka permukaan dari sirup ini tetap datar. Yang terakhir adalah benda gas. Nah, untuk mengetahui apa saja sih sifat-sifat dari benda gas, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini kakak punya plastik yang sudah ditiup atau diisi gas. Sifat dari benda gas yang pertama yaitu dapat mengisi ruangan atau mengisi ruang, menekan ke segala arah. Nah, contohnya seperti ini. Awalnya plastik ini bentuknya tipis. Akan tetapi ketika telah diisi oleh benda gas, maka bentuknya akan berubah. Karena tadi sifat dari benda gas adalah menekan ke segala arah atau mengisi ruangan. Jadi, ruang yang ada di plastik ini telah terisi oleh benda gas. Akibatnya, bentuk dari plastik ini berubah. Nah, selanjutnya sifat dari benda gas yang kedua yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Mirip dengan sifat air yang tadi ya. Nah, contohnya masih seperti ini. Ini di dalam plastik ini ada benda gas. Bentuk dari benda gas ini akan menyerupai dengan wadahnya. Jika kita meniup balon, maka benda gas akan menyerupai balon bulat. Nah, apabila kita meniup plastik, maka benda gas ini akan menyerupai bentuk plastik. Sifat benda gas yang terakhir yaitu tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Contohnya ketika kita bernapas. Ketika kita bernapas, kita menghirup oksigen. Kita dapat merasakan adanya oksigen. Namun kita tidak dapat melihat seperti apa sih sebenarnya wujud dan warna oksigen itu. Karena sifat dari benda gas tadi adalah tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Sebelum kakak akhiri, kakak akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kakak sampaikan, yaitu tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Wujud benda dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama cair, gas, dan juga padat.
Kemudian sifat-sifat benda. Sifat benda padat yang pertama tidak berubah-ubah, memiliki permukaan. Yang ketiga memiliki warna. Kemudian benda cair. Benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, memiliki volume yang tetap. Kemudian yang ketiga, dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang terakhir, memiliki permukaan yang tenang dan datar. Kemudian, sifat dari benda gas. Yang pertama, menekan ke segala arah atau mengisi ruangan. Yang kedua, tidak memiliki warna dan tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas dengan baik ya. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Demikianlah tadi video praktek mengajar menggunakan metode demonstrasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.